Iya, kita Tuhan sudah pamannya seperti tadi sudah menyediakan makanan dan minuman tadi. Kita menganggap itu minuman itu belum enak, kita taruh lagi bumbunya lagi. Kita tadi seperti tubuhmu tadi, nah tubuhku makanlah tubuhku supaya kamu jangan mati lagi. Dia katakan kita ambil lagi tubuh tadi, kita bumbu lagi, kita tambah, kita kurang-kurangi lagi supaya seluruh selera kita. Tubuh Tuhan tadi adalah firman. Jadi firman itu kita tumbuk kurang-kurangi, kita tambah-tambahi supaya enak didengar, supaya enak dipakai. Bagaimana perasaan Tuhan kepada kita? Berarti bukan lagi tubuh Tuhan Yesus yang kita makan itu, tapi tubuh buatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah menambah-nambahinya, mengurang-uranginya, membumbu-bumbuinya. Jadi lebih banyak bumbunya daripada dagingnya. Jadi Bapak Saudaraku, daging Tuhan itu sudah sempurna. Darah Tuhan Yesus itu sudah sempurna. Tak usah ditambah-tambahi lagi, tak usah dikurang-kurangi lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah sering yang kita lakukan sehingga sini tadi katanya, tapi kita tadi di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman keselamatan kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuliakan namanya. Jadi kita itu dijamin. Kita itu dijamin. Jadi tidak lagi berpikir kita dengan logika kita. Kita tidak lagi berpikir dengan kepintaran kita, tapi kita mengalir seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ini kan tahun 2006 semalam itu otak saya sudah hang. Setahun saya sakit, saya sudah vonis dokter berapa persen cuman harapan hidup. Jadi daya ingat saya itu sudah buntu. Jika teman-teman mengasih pesan kepada saya 3 angka, bisa nanti itu jadi bolak-balik. Pamannya satu sebutan, pamannya 1, 2, 3 atau 3, 4, 5, bisa nanti itu menjadi balik-balik. Kenapa? Karena daya ingat di situ saya tidak sempurna lagi karena saya sakit dulu. Itulah saya ini, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang jika saya ini mengandalkan kekuatan saya? Tentu tidak bisa. Salahkan nama-nama teman saya saja saya lupa. Bahkan sering teman-teman mengatakan, ada kawan saya mengatakan kawan saya ini, sering saya begini, sering saya gini, saya katakan, tapi siapa nama teman-temanmu itu? Saya lupa. Bagaimana itu kebenaran menurut manusia jika kita katakan teman saya tapi lupa namanya? Itu kan tidak masuk di akal. Tentu itu karangan kita sendiri. Karena apa? Kita katakan saya kompak dengan teman Syanu, tapi namanya saja kita tidak ingat. Itu berarti bohong. Ternyata saya seperti itu, Bapak Saudaraku. Saya itu lupa. Nama teman saya sering saya jika tanya teman saya, teman orang-orang lain, siapa temanmu itu? Saya lupa. Tapi nanti lama-lama dia timbul kembali, ingat kembali. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan jika ingatan saya tidak ada? Tapi saya itu mengalir terus sampai saat ini, tahun 2007 sampai saat ini saya melakukannya itu dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membukakan firman-Nya kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kalau dengan pintaran saya tidak bisa. Kalau dengan akal saya tidak bisa. Dengan EQ saya tidak bisa. Tapi saya andalkan itu adalah tuntunan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing saya, Roh Kuduslah yang menuntun saya, Roh Kuduslah yang menyertai saya, sehingga sampai saat ini saya bisa membagikan firman Tuhan setiap pagi. Walaupun mungkin itu firman saya sampaikan itu tidak sempurna menurut manusia, tapi itulah adanya yang pemberian Tuhan kepada saya. Apa yang pemberian Tuhan kepada saya, itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
Jadi itu bukan bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi itulah yang taruh Tuhan kepada saya. Jadi mungkin firman Tuhan yang sampaikan sering sangat keras. Karena apa? Karena apa yang taruh Tuhan itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semuanya itu adalah kembali kepada Alkitab. Jadi kembali kepada Alkitab, Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang mengajari kita, Roh Kudus yang membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab. Bacalah firman Tuhan, lakukanlah, taatilah dengan setia, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itulah yang membimbing, menuntun, menyertai, membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan itu, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita pikirkan dengan logika kita, tidak mungkin. Firman Tuhan ini tidak logika. Firman Tuhan ini tidak seperti matematika, seperti pelajaran-pelajaran di dunia ini. Tapi Alkitab ini tampil beda, selalu baru. Jadi itulah kelebihan Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagikanlah kepada teman-teman kita, share sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, baik saudara kita, keluarga kita di mana saja berada saat ini, supaya teman-teman kita juga kembali kepada Alkitab. Karena tanpa kembali kita pada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Banyak saat ini orang Kristen mengikuti aturan-aturan manusia, bukan mengikuti seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi menurut aturan-aturan manusia dengan seleranya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa subscriber firman Tuhan ini supaya sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan jaga kesehatan. Dan tanpa kesehatan kita tidak mendapatkan apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.